Pemirsa, sebagai negara agraris, Indonesia memiliki sejarah panjang dalam produksi dan konsumsi beras. Namun meskipun memiliki potensi besar dalam pertanian, Indonesia ternyata masih harus mengimpor beras dari sejumlah negara lain. Lantas siapa saja negara-negara dengan produksi beras terbanyak di dunia? Berikut informasinya dalam IDX Statement. Beras adalah salah satu makanan pokok yang banyak dikonsumsi di dunia, khususnya Asia. Beras dimasak menjadi nasi dan menjadi salah satu komponen utama tak tergantikan. Nasi memiliki rasa yang netral sehingga dapat dipadukan ke dalam semua jenis hidangan yang biasa dikonsumsi manusia di seluruh dunia. Beras adalah makanan populer di seluruh Asia dan banyak negara Asia yang berada di peringkat teratas konsumsi beras di dunia. Konsumsi beras per kapita di Indonesia tergolong tinggi dibandingkan dengan negara lain. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menyebabkan permintaan beras terus meningkat. Sementara itu, kabar terbaru datang dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah memiliki rencana menambah kuota impor beras sebanyak 1 juta ton untuk menambah kebutuhan cadangan beras pemerintah. Namun demikian, menurut survei BPS, produksi beras pada September dan Oktober itu diperkirakan melampaui konsumsi beras nasional yang hanya 2,58 juta ton. Dalam periode yang sama menunjukkan adanya surplus produksi. Lantas siapa saja negara dengan produksi beras terbanyak di dunia di tahun berjalan 2024? Seperti bagi banyak bangsa di Asia, Jepang menganggap beras sebagai hal penting dalam kehidupan. Namun demikian, beras semakin tersingkir dari Jepang. Kala dari aneka tepung yang harus diimpor, pukulan bertubi-tubi melanda beras yang menjadi bagian kehidupan dan kebudayaan Jepang lebih dari 2000 tahun. Meski Jepang cukup identik dengan beberapa jenis makanan seperti ramen dan sushi, akan tetapi negara kepulauan di Asia Timur ini juga memiliki angka konsumsi nasi cukup tinggi. Jepang memiliki jumlah produksi beras pada periode 2024 yaitu 7,48 juta metrik ton beras. Volume konsumsi beras di Jepang kurang dari 50 kg per orang sejak tahun 2021. Olahan makanan dari bahan dasar tepung terigu menjadi populer beberapa tahun terakhir. Masih di Asia Tenggara, kali ini ada Myanmar yang menempati posisi ke-8 negara dengan produksi nasi terbanyak. Pada tahun 2017, jumlah populasi Burma diperkirakan mencapai 54 juta jiwa. Dari sekian banyak penduduk tersebut, mereka menjadikan nasi sebagai makanan pokoknya. Tercatat pada 2021 hingga 2022, angka konsumsi nasi di Myanmar adalah sekitar 10,6 juta metrik ton. Sementara itu, Burma memiliki jumlah produksi beras pada periode 2024 yaitu 11,8 juta metrik ton beras. Beras menjadi makanan pokok terpenting di Burma dengan rata-rata konsumsi per kapita sebesar 170 per tahun. Beras menjadi makanan pokok terpenting di Burma dengan rata-rata konsumsi per kapita sebesar 170 per tahun. Beras juga menjadi produk ekspor yang penting di Burma. El Nino yang terjadi sejak Juli 2023 memicu kekeringan ekstrim di sejumlah negara sehingga banyak yang mengalami gagal panen termasuk di Thailand. Penduduk negeri Gajah Putih juga diketahui sebagai konsumen nasi yang cukup besar. Dengan populasi yang cukup besar, angka konsumsi nasi di Thailand pada 2021 hingga 2022 mencapai 13 juta metrik ton. Thailand memiliki jumlah produksi beras pada periode 2024 yaitu 20,91 juta metrik ton beras. Konsumsi beras di Thailand terus menurun dalam beberapa tahun terakhir yang terlihat dari kalangan generasi muda di daerah perkotaan seperti Bangkok yang lebih banyak konsumsi olahan dari tepung terigu. Filipina atau negara kepulauan di Asia Tenggara ini berbatasan langsung dengan Indonesia di bagian selatan dan Malaysia di bagian barat daya. Pada tahun 2021 populasinya diperkirakan mencapai 109 juta jiwa. Negara yang memiliki ibu kota di Manila ini memiliki konsumsi beras yang cukup besar
Filipina memiliki jumlah produksi beras pada periode 2024 yaitu 12,63 juta metrik ton beras. Filipina juga merupakan importir beras terbesar setelah China. Warga Filipina mengkonsumsi sekitar 37.000 metrik ton beras setiap hari dan harus mengimpor sekitar 300.000 ton setiap bulannya untuk melengkapi produksi lokal. Vietnam memiliki jumlah produksi beras pada periode 2024 yaitu 26,94 juta metrik ton beras. Vietnam memiliki jumlah penduduk hampir 100 juta jiwa. Rata-rata setiap penduduk mengkonsumsi beras sekitar 83 kilo per tahun, sehingga jumlah total beras yang dikonsumsi per rumah tangga sekitar 8 juta ton beras. Banyak pakar memperkirakan bahwa ekspor beras negara Asia Tenggara tersebut akan mencapai 8 juta ton dengan nilai 4,6 miliar dolar Amerika Serikat pada 2023 melampaui target 7 juta ton yang ditetapkan pada awal tahun ini. Indonesia berada di urutan kelima dari daftar negara dengan konsumsi nasi terbanyak di dunia. Seperti yang diketahui, nasi menjadi makanan pokok di negara ini. Bahkan sebagian warga negaranya selalu menempatkan nasi dalam setiap hidangan yang akan dimakannya. Selain fakta tersebut, Indonesia sebagai negara agraris memiliki banyak penduduk yang berprofesi sebagai petani. Beras sendiri menjadi salah satu komoditas penting bagi masyarakat. Indonesia memiliki jumlah konsumsi beras pada periode 2024 yaitu 34 juta metrik ton beras. Indonesia sudah diterapkan peralihan konsumsi beras ke gandum tetapi tidak menurunkan tingkat konsumsi beras di Indonesia. Produksi padi pada 2024 diperkirakan sebesar 52,66 juta ton, mengalami penurunan sebanyak 1,32 juta ton atau 2,45% dibandingkan produksi padi di 2023 yang sebesar 53,98 juta ton. Bangladesh juga menjadi negara di kawasan Asia Selatan yang cukup bergantung pada nasi sebagai makanan utama penduduknya. Berstatus sebagai salah satu negara terpadat, Bangladesh juga termasuk negara dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Berada di peringkat ketiga setelah India dengan produksi beras pada periode 2024 adalah 36,35 juta metrik ton beras. Bangladesh mempunyai salah satu populasi manusia terbesar di dunia, sekitar 164 juta jiwa per 2017. Hal ini linear dengan kebutuhan konsumsi beras di Bangladesh yang tidak kalah tinggi dengan India dan China. Di peringkat kedua adalah India dengan konsumsi 118 juta metrik ton beras pada periode yang sama. Hal ini bukan sesuatu yang luar biasa jika separuh penduduk India mengkonsumsi beras. Dari semua jenis makanan, nasi putih banyak dikonsumsi karena membantu mengatasi masalah pencernaan. Selain mengkonsumsi, India juga sebagai negara eksportir beras terbesar di dunia. India mengekspor beras ke lebih dari 150 negara. Industri beras India terkena dampak positif dari adanya dukungan pemerintah terhadap produksi beras. Musim hujan yang sesuai, peningkatan jumlah industri pengolahan beras dan ekspor. Tiongkok menjadi negara dengan produksi terbesar di dunia dengan jumlah produksi sekitar 145,95 juta metrik ton pada tahun 2024. Produksi beras di Tiongkok terus meningkat tiap tahunnya, tetapi meskipun demikian, Tiongkok tetap menjadi importir beras terbesar di dunia pada tahun 2022-2023. Nasi dami adalah makanan pokok di Tiongkok. Pola konsumsi nasi dami berdasarkan pada wilayah. Di wilayah selatan nasi lebih banyak dikonsumsi, sedangkan mie lebih banyak dikonsumsi di wilayah utara. Di Tiongkok nasi biasanya disajikan secara polos untuk dimakan bersamaan dengan hidangan lainnya. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pastikan Anda masih bersama kami pemirsa, informasi lainnya kami hadirkan usai jeda.